Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 2 April. Ada sekitar 5 atau 6 saham sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang bisa dibahas di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita mulai dari IHSG dulu. Hari ini IHSG kembali melanjutkan penurunan 0,9%, hampir 1% penurunan. Dan sejauh ini penurunan kita akan lihat apakah hari ini IHSG sudah mencapai target turun yang kami pasang di stock call edisi hari Minggu. Kita punya target di 7120 sampai dengan 7100, yang mana penutupan hari ini masih di 7166. Jadi penurunan hari ini belum mencapai target turun yang kami pasang. Jadi kita sudah jelaskan kenapa IHSG potensi turun di minggu ini. Kalau Anda sudah baca di stock call, harusnya sudah paham bagaimana skenario penurunannya. Oke, jadi sementara ini belum ada perubahan. Mungkin besok atau hari terakhir perdagangan hari Jumat akan tercapai target turunnya. Kita mulai dari saham yang pertama ya. Oke. Yang pertama, selamat sore Pak Yep. Mohon direview saham Games dan BSSR untuk trading. Terima kasih. Kita pilih satu saham yang pertama ya. Untuk trading Games, sepertinya hari ini saham-saham yang berhubungan dengan sektor energi mengalami kenaikan. Hari ini naik 2%. Secara teknikal, kenaikan hari ini masih untuk saham ini ya, masih berada di area konsolidasi, yang mana seperti yang sering kita bahas di F-Talk, apabila kita melihat saham konsolidasi itu kemungkinan tidak terlalu menarik, tapi kita harus melihat menarik atau tidak, kan itu masih kemungkinan. Kita harus mengacu pada potensial upside jangka pendeknya karena ini trading ya. Nah, sekarang ini Games posisinya berada di resisten terdekat konsolidasi dalam 6 bulan terakhir. Ini adalah resisten di 6075. Ini adalah resisten terdekat yang kemungkinan besar akan diuji dan ditembus. Jika ditembus atau dilewati, potensial upside-nya ada berapa persen? Potensinya adalah ke 6450. Ini adalah resist 2 kali diuji ya, dan potensi swingnya adalah sementara ini di area 6400 sampai dengan 6700. Berarti itu sekitar 6 sampai dengan 12%. Menarik atau tidak? Cukup menarik. Artinya lebih dari 5%. Apabila kita, ini menarik atau tidak menurut saya? Menarik menurut saya karena di PTR aturan yang ada, kalau kita memilih saham itu minimal, ya tentu saja kita akan dapat banyak pilihan dari screener kita. Ya kita akan pilih yang terbesar yang memungkinkan kita ambil. Tentu saja kalau ini dia punya potensi upside yang masuk akal secara teknikal itu sekitar 12% untuk sekali swing, atau mungkin swing yang terjadi, misalkan swing yang ada di Agustus 2023 itu terjadi dalam 1 hari, 2 hari naiknya. Setelah itu dia dibanting turun lagi. Makanya nih akan lebih cocok untuk swing atau mungkin fast trading. Kalau dia lagi hot naik ya kita ikuti. Kemudian kalau sudah mencukupi, misalkan dia sudah naik di area TP ya dijual, seperti itu ya. Kemudian risknya untuk saat ini kalau dia turun balik ke EMA 60 itu sekitar 3%. Jadi ya menarik ya dibandingkan dengan risknya ya, potensi upside jauh lebih besar. Seperti itu. Cukup ya. Malam Pak F, update harta hari ini kena TP1, bisa ke TP2 kah?
Oh, ini saham Stockholm minggu ini. Hari ini sudah mencapai target 1. Kita akan cek Stockholm edisi minggu ini. Jadi kalau Anda membuka Stockholm, kan di bawah sini ada rekomendasi saham yang khusus member private trading room. Nah, Anda bisa klik untuk melihatnya. Apakah saham ini bagaimana, sahamnya apa, dan bagaimana trading plan-nya. Jadi TP1 kita rekomendasikan kemarin di 390 sampai dengan 370. Setelah kita rekomendasikan, saham ini sempat turun ke 380-an. Lalu hari ini naik ke 426. Berarti sudah mencapai TP 1 lebih ya. Lalu turun, apakah ini masih bisa ke TP 2? Menurut saya TP yang dipasang PTR ini masih TP yang jangka pendek. Ini belum TP yang optimal atau maksimal di saham ini ya. Kalau kita melihat trennya ini ya, dia bisa kembali ke 500-an atau mungkin lebih tinggi. Ya, kalau ke TP 2 aja saya rasa sangat memungkinkan dengan catatan tidak turun di bawah 370 atau 380 ya. Gitu. Oke. Semoga Anda sudah TP sebagian, karena aturannya adalah kalau kita dapat rekomendasi dari PTR, kemudian saham itu mencapai TP 1, harus dijual sebagian. Mengamankan profit ya. Yang sebagian lagi terserah Anda mau jual di TP 2, TP 3, TP 4, TP 5, TP 10, TP 12, TP 20, TP 100, silahkan. Dengan catatan ya itu tadi, menaikkan proteksi, konsultasi terlebih dahulu ya. Jangan sampai profit yang sudah Anda dapatkan, Anda bisa kantongi, menguap gitu saja, bahkan bisa berubah menjadi loss, karena ya berharap profit yang lebih besar. Sekali lagi kita harus realistis, kita ini bukan diktator pasar atau yang menentukan harga saja, kita harus mengikuti. Kalau pasar berubah ya kita harus bagaimana gitu ya, harus realistis. Berikutnya, halo Pak ya, mau analisa teknikal harga batubara dan untuk saham PTBA atau ITMG. Terima kasih. Kita akan lihat harga batubara dan korelasinya ke satu saham ya. Seperti halnya saham energi yang lain, mungkin kenaikan harga batubara ini merupakan faktor yang ya mempengaruhi tentu saja. Ini kenaikan terakhir sejak Maret 2024 ya. Akhir bulan Maret ya, naik dari 124 ke 134. Namun sayangnya memang kenaikan ini masih dalam kenaikan pullback atau kenaikan koreksi dari tren turun yang Anda bisa lihat sendiri. Ini adalah tren turun ya. Jadi mungkin rebound ini untuk harga batubara sendiri bisa naik hingga 150, dengan catatan kenaikan tersebut terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tidak besok ya tentu saja, tapi kenaikan ini sifatnya adalah kenaikan koreksi atau pullback, kenaikan di dalam tren turun. Jadi koreksinya tren turun itu adalah naik, yang namanya pullback. Itu secara teknikal untuk batubara ya. Kemudian bagaimana dengan Bukit Asam PTBA? Apakah maksudnya searah atau sekondisi dengan harga batubara? Untuk PTBA sendiri kebetulan saat ini sudah berada di resisten ya. Kalau kita lihat dari teknikal terakhir, kenaikannya di 3000 ini adalah resisten area. 3000 sampai dengan 3100 ini adalah resisten area. Jadi mungkin misalkan terjadi kenaikan batubara ke atas 150-an, mungkin saja PTBA ini bisa lanjut naik di atas 3000 ya. Gitu, itu adalah potensi kenaikannya, dan menurut saya untuk swing di harga saat ini dengan kondisi saat ini saya rasa perlu menunggu breakout di atas 3100 untuk mencari ruang yang lebih menarik. Kalau sekarang ini ruangnya masih terbatas di konsolidasi ini. Seperti itu. Lanjut ya. Analisa saham CPO LSIP Pak. Apakah saat ini CPO dan LSIP sedang uptrend? Oh, berarti kita perlu membuka
bagaimana perkembangan harga CPO ya. Kita lihat sepintas saja apakah trennya naik atau turun. Oke, untuk saat ini CPO sendiri bergerak di 4.400 RM. Jadi saya rasa ini adalah resisten, konsolidasi ya. Seperti yang Anda lihat, ini konsolidasi jangka menengah panjang, di mana tren utamanya untuk CPO sendiri adalah tren naik tentunya. Dan apabila terjadi breakout di atasnya, di atas 4.500, itu berarti CPO melanjutkan uptrend jangka panjangnya. Terakhir dia bisa mencapai 7.300-an. Ya, saya melihat ini merupakan pola rounding. Jadi roundingnya ini mungkin bisa menjadikan acuan potensi kenaikan jangka panjangnya. Dan CPO kemungkinan besar akan dalam tren naik dalam jangka panjang ya. Semoga ini cepat breakout agar ya melanjutkan tren naiknya. Tentu saja ini saat ini yang seperti pola-pola yang sebelumnya, rounding terbentuk ini akan mengkonfirmasi kelanjutan tren naik jangka panjang. Jadi sekarang ini sedang dalam pengujian resistance. Semoga tidak ada rejection. Kalau dia reject berarti dia bisa balik lagi ke 4.000 atau 3.900. Kemudian untuk LSIP, apakah sudah uptrend? Kalau kita lihat tadi CPO sendiri berada di konsolidasi dalam tren naik jangka panjang. Apakah LSIP ini juga demikian? Ternyata tidak sama. Kalau kita melihat dari technical, saat ini LSIP memang naik ya, memang naik dari awal bulan Maret, di mana sempat di 800-an, kemudian sekarang ini di harga 900. Nah, sayangnya trennya ini bukan tren naik ya, saat ini masih kenaikan pullback atau kenaikan di dalam tren turun. Sesuai dengan chart yang ada, Anda bisa lihat sendiri. Ini trennya adalah tren turun. Jadi kalau mungkin kenaikan ini bisa lewat 1000, baru mungkin kita akan bicara konsolidasi ini akan diuji. Ini konsolidasi jangka panjangnya. Jadi dia tren turun dalam konsolidasi jangka panjang. Konsolidasinya sejak kapan? 2016. Seperti itu. Oke. Pak, ini ISG menurun, apakah baiknya pindah ke pasar kripto dulu? Ya, terserah kamu. Kamu mau pindah, silahkan. Kalau mau bertahan, silahkan. Kalau saya mau pindah ke kripto, saya rasa misalkan, ya, memang saat ini indeks turun ya. Sekarang ini indeks turun, memang. Tapi seperti yang terjadi di 2020, terjadi saat Bitcoin bull beberapa tahun yang lalu, apakah YF berhenti trading ataupun berinvestasi dari market? Tentu saja tidak. Kita tetap stay di market. Meskipun kita tidak memungkiri, saya pribadi secara personal tidak di YF ya. Portofolio saya sendiri, saya juga pegang Bitcoin dan juga aset-aset yang lain seperti saham US kita tunjukkan. Tapi tidak sekarang belinya, tentu saja sudah lewat momentum itu. Jadi ya kalau kita bicara sekarang, saya beli ya BTC itu mungkin bulan Agustus atau September. Waktu itu memang saya ada dana yang mungkin bisa saya alokasikan ke aset yang lain selain saham Indonesia. Ya kita bisa belikan aset yang lain untuk diversifikasi. Kebetulan memang saya sedang mempelajarinya, terutama untuk US market. Tapi ya saya bilang untuk sekarang ini kalau Anda beli, Anda sudah ketinggalan. Ya. Sekarang ini sudah naik dari 400 di atas 1M untuk Bitcoin sendiri. Mungkin aset-aset yang lain juga hampir sama kenaikannya. Ya. Jadi kalau Anda baru mau pindah sekarang, kok saya rasa Anda sudah terlambat, kelewat keretanya. Ya mungkin masih bisa naik, namun risknya, sekali lagi kita akan bicara risk di kripto dengan risk di stock market itu berbeda, aset yang berbeda, risk yang berbeda. Jangan dilihat dari profitnya aja, kita harus melihat risk Anda cocok atau tidak. Ya sekali lagi masing-masing ya. Jadi ingat itu ya. Jadi kalau saya masuk di Bitcoin sendiri, memang kita melihat dari sisi teknikal ya. Nanti kalau teknikalnya sudah selesai, pastinya kita akan jual bersih
saya ya. Jadi tidak ada di PTR, peer dan peers tentu saja tidak ada. Jadi ini portofolio saya pribadi gitu ya. Jadi nggak sekarang belinya ya. Ini pun beberapa saham ini pun saya beli mungkin di awal tahun kemarin, di Januari Februari baru kita beli. Kalau sekarang ini baru masuk ya, saya rasa itu sudah terlambat, khususnya untuk Bitcoin ya. Kan banyak orang bicara Bitcoin udah naik sangat signifikan sekali. Tapi saya rasa untuk beli di saat ini sudah terlalu tinggi untuk resikonya buat saya ya. Sekali lagi ini menurut saya sudah terlalu tinggi. Kalau saya masuk ya mungkin masuknya ya kuartal 3, kuartal 4 kemarin. Itu adalah timing yang cukup baik untuk kita beli waktu itu ya. Ya lagi-lagi sekali lagi untuk masuk kita harus melakukan analisa terlebih dahulu ya. Yang jelas saran saya kalau Anda pengen memanfaatkan ya momentum Bitcoin dan sebagainya atau aset kripto yang lain, silahkan, tetapi Anda harus paham dulu risknya. Dan misalkan karena ini ada libur yang cukup panjang, memang saya harus akui kenapa market turun, indeks turun itu karena memang disebabkan oleh libur yang Maret juga kemarin liburnya sangat banyak, dan juga bulan April ini kita kebetulan libur juga banyak sekali, seminggu lebih ya. Jadi ya wajar saya rasa banyak orang terutama trader ya, pemain jangka pendek menarik dananya dari stock market kita. Jadi mereka switching position ke aset yang lain yang masih bisa masih bisa untuk bergerak di saat kita libur gitu ya. Kalau Anda punya waktu, Anda punya skill, Anda punya analisa, silahkan Anda masuk. Tetapi kalau Anda cuma ikut-ikutan aja, tetapi Anda nggak paham, sebaiknya ya stay di market, analisa, evaluasi trading Anda, evaluasi investasi Anda untuk memanfaatkan momentum-momentum. Buktinya apa di market? Misalkan indeks turun pun masih ada saham-saham yang naik. Hari ini kita trading saham yang kita beli naik di PTR meskipun indeks turun. Kemarin waktu indeks turun kita take profit, ada saham yang kita jual profit ya. Jadi jangan kalau indeks turun semua saham turun, tidak. Ada saham yang tetap naik, ada. Ketika indeks naik ada juga saham yang turun ya. Jadi seperti itu sama yang terjadi di tahun-tahun yang lalu ketika Bitcoin naik, ketika aset kripto yang lain naik juga. Ada juga saham yang naik, ada juga saham yang turun. Jadi menurut saya kalau Anda mau diversifikasi mungkin monggo-monggo aja. Tetapi kalau dengan alasan indeks turun kita pindah dulu deh ya, tanpa ada analisa, tanpa ada pondasi yang kuat, saya rasa Anda juga akan babak belur juga, sama aja di sana ya. Jadi yang terpenting adalah proses. Anda pelajari kenapa Anda rugi, pelajari kenapa Anda tidak berkembang portofolionya. Jadi saya pun menggunakan analisa yang hampir sama. Kalau untuk trading ya tentu saja sama dengan teknikal ya. Kita trading di US market, di IDX sama aja, kita menggunakan teknikal. Kalau kita invest di saham US pun kita juga melakukan analisa fundamental yang hampir sama dengan kita analisa invest di tentu saja ini akan berbeda kalau Anda mau investasi kripto. Tetapi saya rasa untuk saya sendiri, saya belum untuk invest di Bitcoin ataupun aset kripto yang lain ya. Saya masih sekedar trading, memanfaatkan momentum teknikalnya. Kalau teknikal sudah berubah, saya akan mungkin exit 100% ya, seperti itu ya. Monggo ya, ini menurut saya. Jadi mungkin Anda berbeda, silakan aja. Selanjutnya, saham BRMS apakah secara teknikal menarik untuk trading jangka pendek? Oke. Saat ini BRMS secara wave jangka menengah berada di wave C. Menarik atau tidak? Sama ya, kita harus lihat berapa potensi upside-nya, sekitar 6%. Jadi sementara ini tidak menarik. Ada potensi kenaikan ke 160, tapi itu hanya
kurang dari 10%. Saya rasa masih banyak saham yang lain yang lebih menarik dari BRMS saat ini ya. Jadi potensi swingnya ini ke 160 sampai dengan EMA 60, sementara ini ya di 168. Oke, sudah cukup. Semua sudah kita bahas, semoga sudah terjawab semua dan semoga dapat memuaskan. Tetapi sekali lagi, apa yang kami sampaikan di F-Talk ini adalah opini pribadi, itu saja bisa benar dan juga bisa salah ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memfilter, bisa memilah mana saja informasi yang bisa Anda manfaatkan, mana saja yang tidak perlu Anda dengarkan dan tidak perlu Anda jadikan bahan pertimbangan. Ya, itu adalah keputusan Anda masing-masing. Silahkan Anda ambil, silahkan mana yang Anda rasa manfaat Anda ambil. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mungkin besok adalah F-Talk terakhir. Silahkan apabila Anda ingin berkonsultasi lebih jauh, konsultasilah dengan advisor kami di YF Advisor. Kalau Anda member PTR, silahkan konsultasi dengan advisor PTR, dan juga peer dan peer sama ya. Silahkan Anda berkonsultasi. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.